Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Putriani, absen 30, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida dinamis, pembagian beserta penerapannya. Perkenalkan, nama saya Fala Putriani, absen 30, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida dinamis, pembagian beserta penerapannya. Di sini terdapat bagan atau peta konsep tentang fluida dinamis. Fluida dinamis sendiri memiliki pengertian fluida bisa berupa zat cair maupun gas yang bergerak, memiliki kecepatan konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental dan tidak turbulen. Di sini maksudnya tidak turbulen adalah tidak mengalami putaran-putaran. Atau lebih singkatnya, fluida dinamis memiliki pengertian aliran air. Airnya itu mengalir dan memiliki kecepatan. Di sini fluida dinamis juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak kompresibel, artinya jika diberi tekanan maka volume tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan, artinya saat mengalir gesekan antara fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner, artinya tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak mengalami turbulensi atau putaran. Yang keempat, alirannya tunak, artinya aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Setelah mengetahui pengertian dan ciri-ciri fluida dinamis, di sini saya akan membahas tentang fluida dinamis yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, persamaan Bernoulli. Yang kedua, persamaan kontinuitas. Yang ketiga, fluida ideal. Di persamaan Bernoulli ini ada 4 contoh penerapan. Yang pertama, tangki berlubang. Yang kedua, tabung venturimeter. Yang ketiga, tabung pipa pitot. Yang keempat, gaya angkat pesawat. Dan di persamaan kontinuitas ini ada 2 contoh penerapan. Yang pertama, tabung pipa angsa. Yang kedua, tabung dengan permukaan berbeda. Di sini saya akan membahas tentang pembagian fluida dinamis bagian persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari 2 titik aliran fluida dengan massa tertentu. Persamaan ini berdasarkan energi mekanika dan tekanan. Bunyi hukum persamaan Bernoulli: jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume selalu sama pada setiap titik sepanjang garis arus. Dalam hukum Bernoulli ini ada pengertian bahwa nilai tekanan 1 sama dengan nilai tekanan 2, sama seperti pipa U. Tetapi hukum Bernoulli ini memiliki kecepatan air. Rumus persamaan Bernoulli: P1 ditambah setengah Ru V1 kuadrat ditambah Ru GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Ru V2 kuadrat ditambah Ru GH2. P1 tekanan pada penampang 1, Ru sama dengan massa jenis, V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1, Ru sama dengan massa jenis, G sama dengan percepatan gravitasi, H1 sama dengan tinggi penampang 1, P2 sama dengan tekanan penampang 2, Ru sama dengan massa jenis, V kecil 2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 2, Ru sama dengan massa jenis, G sama dengan percepatan gravitasi, H2 sama dengan tinggi penampang 2. Di sini saya akan membahas tentang tangki berlubang, contoh penerapan dari persamaan Bernoulli. Tangki berlubang adalah fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan air atau tangki air yang dinamakan dengan Toirima Torricelli. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan sama dengan energi potensialnya. Kecepatan air pada lubang penyemburannya sama dengan
air jatuh bebas dari batas ketinggian, sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka semakin cepat pula semburan airnya. Di sini, tangki berlubang memiliki 3 rumus. Rumus yang pertama, V kecil sama dengan akar 2 dikali G dikali HA. Keterangannya, V kecil sama dengan kecepatan fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, dan HA adalah tinggi zat cair dari permukaan ke lubang. Dan rumus kedua, T sama dengan akar 2 dikali HB per G. T adalah waktu, HB adalah tinggi zat cair dari lubang ke lantai, yang G percepatan gravitasi. Rumus yang ketiga, X sama dengan 2 akar HA dikali HB, atau X sama dengan V kali T. X yang memiliki keterangan jarak jatuhnya zat cair di lantai terhadap dinding. HA adalah tinggi zat cair dari permukaan ke lubang, dan HB adalah tinggi zat cair dari lubang ke lantai. V kecil adalah kecepatan fluida, dan T adalah waktu. Tabung venturimeter merupakan contoh kedua dari penerapan persamaan Bernoulli. Tabung venturimeter berfungsi untuk mengukur debit aliran fluida dinamis yang mengalir di pipa dengan mengandalkan hukum Bernoulli. Tabung venturimeter terbagi menjadi 2. Yang pertama, tabung venturimeter tanpa manometer. Yang kedua, tabung venturimeter dengan manometer. Ini adalah contoh dari tabung venturimeter tanpa manometer. Memiliki 3 rumus. Yang pertama, A1 dikali V kecil 1 sama dengan A2 dikali V kecil 2. A1 sama dengan luas penampang 1, V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1, A2 sama dengan luas penampang 2, V kecil 2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 2. Rumus kedua, V kecil 1 sama dengan akar 2 dikali G dikali H per dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1. V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan jarak cair terhadap lubang, A1 sama dengan luas penampang 1, A2 sama dengan luas penampang 2. Rumus ketiga, P1 dikurang P2 sama dengan setengah Ru dalam kurung V kecil 2 kuadrat dikurangi V kecil 1 kuadrat. P1 sama dengan tekanan penampang 1, P2 sama dengan tekanan penampang 2, Ru sama dengan massa jenis, V kecil 2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 2, V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1. Ini adalah contoh tabung venturimeter dengan manometer. Tabung venturimeter dengan manometer ditandai dengan adanya raksa dan pipa ke bawah. Tabung venturimeter dengan manometer juga memiliki 3 macam rumus. Rumus yang pertama, V kecil 1 akar 2 dalam kurung Ru raksa dikurangi Ru zat cair dikali G dikali H per Ru zat cair dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Yang memiliki keterangan V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1, Ru raksa sama dengan massa jenis raksa, Ru zat cair sama dengan massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, H adalah jarak zat cair terhadap lubang, Ru zat cair adalah massa jenis zat cair, A1 sama dengan luas penampang 1, A2 adalah luas penampang 2. Rumus yang kedua, P1 dikurangi P2 sama dengan setengah dikali Ru zat cair dalam kurung V kecil 2 kuadrat dikurangi V kecil 1 kuadrat. P1 merupakan tekanan penampang 1, P2 merupakan tekanan penampang 2, Ru zat cair merupakan massa jenis zat cair, V kecil 2 merupakan kecepatan fluida pada penampang 2, V kecil 1 merupakan kecepatan fluida pada penampang 1. Dan ini rumus ketiganya.
A1 dikali V kecil 1 sama dengan A2 dikali V kecil 2. A1 adalah luas penampang 1, V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1 sama dengan A2 sama dengan luas penampang 2, V kecil 2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 2. Gaya angkat pesawat merupakan contoh terakhir dari penerapan persamaan Bernoulli. Apabila aliran udara melewati sayap bagian atas lebih jauh dibandingkan aliran udara melewati sayap bagian bawah. Perbedaan kecepatan ini menimbulkan perbedaan tekanan. Sayap menerima tekanan dari bawah yang mendorong sayap ke atas, dan dorongan terhadap sayap juga menjadikan pesawat dapat mengudara. Gaya angkat pesawat memiliki 3 rumus. Rumus yang pertama, F1 dikurangi F2 sama dengan setengah dikali Ru di dalam kurung V kecil 2 kuadrat dikurangi V kecil 1 kuadrat dikali A. F1 dikurangi F2 sama dengan gaya angkat. Ru sama dengan massa jenis, V kecil 2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 2, V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1. A sama dengan luas penampang. Rumus kedua, F1 dikurangi F2 sama dengan dalam kurung P2 kurangi P1 dikali A. F1 dikurangi F2 sama dengan gaya angkat, P2 sama dengan tekanan penampang 2, P1 sama dengan tekanan penampang 1, A sama dengan luas penampang. Rumus yang ketiga atau pengembangan dari rumus F1 dikurangi F2 sama dengan W pesawat sama dengan M dikali G. F1 kurangi F2 sama dengan gaya angkat, W pesawat sama dengan beban pesawat, M sama dengan massa, G sama dengan percepatan gravitasi. Saat pesawat mengudara atau naik memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama adalah V atas lebih besar dari V bawah. Syarat yang kedua adalah F bawah lebih besar dari F atas. Yang ketiga, P bawah lebih besar dari P atas. Dan saat pesawat turun atau mendarat memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, V atas lebih kecil dari V bawah. Syarat yang kedua, F bawah lebih kecil dari F atas. Syarat yang ketiga, P bawah lebih kecil dari P atas. Di sini saya akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas merupakan pembagian dari atau macam-macam dari fluida dinamis. Jika air tidak dapat termanfaatkan mengalir, maka akan berlaku hukum kekekalan debit atau aliran fluida yang disebut kontinuitas. Di persamaan kontinuitas ini ada debit. Debit adalah banyaknya air yang mengalir pada setiap waktu atau setiap detik. Di debit ini ada hukum debit. Hukum debit adalah Q1 sama dengan Q2, yang berarti debit pada penampang 1 sama dengan debit pada penampang 2. Rumus debit di sini ada 2. Yang pertama, Q sama dengan V besar per T, dan rumus yang kedua, Q sama dengan A dikali V kecil. Q merupakan simbol dari debit, V besar merupakan volume, T adalah waktu. Dan yang di rumus kedua adalah Q sama dengan simbol dari debit, A adalah luas penampang, dan V kecil adalah kecepatan. Kenapa di rumus ini Q sama dengan A dikali V kecil atau kecepatan dikali luas penampang? Karena debit aliran air yang keluar dari suatu lubang tergantung dengan luasnya. Jika luasnya semakin kecil, maka kecepatannya semakin besar. Misalnya, saat kita menyiram tanaman, kita menggunakan selang, dan
ujung selangnya itu kita tekan, dan maka luas penampangnya kecil atau luasnya kecil sehingga semburan airnya atau kecepatannya semakin jauh. Jadi kesimpulan dari rumus Q sama dengan A dikali V adalah luas penampang kecil kecepatan tinggi dan luas penampang besar kecepatannya pendek. Sedangkan persamaan kontinuitas ini memiliki rumus A1 dikali V kecil 1 sama dengan A2 dikali V kecil 2 yang memiliki keterangan A1 sama dengan luas penampang, V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1, A2 sama dengan luas penampang 2, dan V kecil 2 merupakan kecepatan fluida pada penampang 2. Tabung pipa angsa merupakan contoh penerapan dari persamaan kontinuitas. Tabung pipa angsa juga bisa menggunakan rumus persamaan Bernoulli. Jadi tabung pipa angsa ada hukum debit, yaitu Q1 sama dengan Q2 yang berarti debit pada penampang 1 sama dengan debit pada penampang 2. Rumus dari pipa angsa ini adalah A1 dikali V kecil 1 sama dengan A2 dikali V kecil 2 yang memiliki keterangan A1 sama dengan luas penampang 1, V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1, A2 merupakan luas penampang 2, dan V kecil 2 adalah kecepatan fluida pada penampang 2. Tabung dua permukaan berbeda merupakan contoh kedua dari penerapan persamaan kontinuitas. Di tabung dua permukaan berbeda ini ada hukum debit, yaitu Q1 sama dengan Q2 yang berarti debit pada penampang 1 sama dengan debit pada penampang 2. Di tabung dua permukaan berbeda ini ada satu rumus, yaitu A1 dikali V kecil 1 sama dengan A2 dikali V kecil 2 yang memiliki keterangan A1 sama dengan luas penampang 1, V kecil 1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1, A2 merupakan luas penampang 2, dan V kecil 2 merupakan kecepatan fluida pada penampang 2. Di sini tabung dua permukaan berbeda dan tabung pipa angsa memiliki rumus yang sama dengan rumus persamaan kontinuitas itu sendiri. Fluida ideal merupakan bagian ketiga atau bagian terakhir dari macam-macam fluida dinamis. Fluida ideal adalah fluida yang tunak, tidak termanfaatkan, tidak ketal, dan stremli atau garis arus. Ada tiga macam konsep fluida ideal. Yang pertama, non-kompresibel atau tidak termanfaatkan, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume akibat perubahan tekanan, dan massa jenis tetap atau tidak berubah. Yang kedua, tanpa mengalami gesekan atau viskositas, yang berarti ini dimiliki oleh fluida tidak kental. Yang ketiga, alirannya stasioner, artinya partikel-partikel ini mengalir menurut garis arus atau jalur. Ada 4 cara fluida dikatakan ideal. Yang pertama, tidak kompresibel. Yang kedua, tidak atau tanpa mengalami gesekan atau viskositas. Yang ketiga, alirannya stasioner. Dan yang keempat, tidak turbulen atau mengalami putaran. Itu tadi beberapa penjelasan singkat fluida dinamis dari saya. Apabila ada kesalahan atau apapun mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.